ada nggak nanti ketika misalkan kita nganalisis tulisan tangan itu dari segi tekanan aja gitu, pria dan wanita tuh ada nggak sih bedanya Kang Afif untuk analisisnya? Tapi biasanya apa sih Kang Afif yang mempengaruhi tekanan dalam tulisan tangan itu? Oke, jadi tekanan itu ada 3 jenis. Ada primary pressure, ada secondary pressure, ada tertiary pressure. Apa jadinya orang yang energinya kuat, ya, yang cocoknya di lapangan, tapi nggak taunya dia kerjanya di belakang meja. Gelisah. Tekanan yang tinggi, yang atau yang tipis, yang itu tuh misalkan cocoknya tuh tipe-tipe pekerjaan seperti apa sih Kang Afif? Kalau misalkan yang tipis nih? Ya, jadi kondisi fisik seseorang mempengaruhi tekanan. Oh, jadi kita bisa melihat kondisi fisik seseorang itu dari tekanannya gitu. Bahkan bisa kondisi fisik, juga kondisi emosi juga bisa. Emosi. Contoh, ya? Misalnya gini. Halo semuanya, kembali lagi di Grafocast bersama saya Dania dan Afif. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu materi yang menarik banget, yaitulah tentang tekanan. Betul. Tapi bukan tekanan hidup ya, melainkan tekanan di dalam tulisan tangan. Yes, tekanan dalam tulisan tangan. Nah, ini karena kalau tekanan ini kan mempengaruhi, kalau misalnya di grafologi itu mempengaruhi energi gitu ya Kang Afif ya? Iya, berarti banyak tuh macam-macam. Ya. Nah, tapi sebelum itu, supaya seru nih, nah teman-teman itu bisa sambil ngecek tulisan masing-masing ya. Iya, gitu. betul. Jadi Coba ngecek, nih. coba tulis. Nah, kalau bisa nulisnya itu pakai kertas polos kertas ya, A4 yang tidak boleh, bergaris gitu ya. Nggak bergaris ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bergaris juga nggak apa-apa. Ini untuk ngetes tekanannya aja ya. Tekanannya. Nah, kertasnya ditumpuk 5 lembar. Oke. Ya, kalau mau lebih banyak lebih bagus, misalnya 10 lembar gitu. Udah gitu coba tulis sekitar 15 baris. Oh. Nah, nanti kalau sudah selesai nulis ya, kadang suka ada yang nanya, Kang, kertasnya berapa gram? Untuk sementara bebas dulu. Tapi biasanya kalau di penelitian itu biasanya 70 gram. 70 Paling gram. berat itu 80 gram, supaya nggak terlalu tebal. Terus Yes. alat tulisnya pakai apa, Kang? Boleh pakai pulpen deh. Pakai pulpen. Nah, nulis. Nanti kalau sudah selesai nulis, udah gitu coba lihat tekanannya segimana tekan Segimana, ya. Gitu. iya. Kalau yang tipis biasanya kelihatannya gimana? Ya mungkin nanti ini ya tergantung nanti hasilnya juga ya gitu. Dia ada tipis, tebel, kelihatan tipis gitu ya. tipis gitu ya. Kalau yang ditekan Pasti nanti biasanya suka ada bekasnya gitu ya di belakangnya, halamannya timbul gitu ya, di apa tuh namanya, emboss. Iya. Jadi kalau misalnya Anda itu nanti ngelihat tulisannya itu sampai di halaman normalnya itu nembus sampai di halaman 3. Jadi Anda coba ambil ya, udah nulis, udah gitu lihat di halaman ketiganya ada jejaknya nggak. Kalau ada berarti energinya normal. Tapi kalau misalnya sampai ke halaman 5, 6, 7, ada nih, bahkan halaman satunya itu sambil ditekan ada kayak robek gitu, berarti energinya kuat banget. Sebaliknya kalau cuma di halaman 1 nggak ada jejaknya terus tipis, oh berarti energinya ringan, ya gitu sebaliknya. Nah itu dulu ya, gitu supaya nanti bisa ngikutin. Oke, nah Kang Afif, tadi kan kita mau ngebahas tentang tekanan di dalam tulisan tangan nih ya. Yes, betul. Entah itu juga, itu nanti akan mempengaruhi juga nih nanti artinya tuh apa gitu ya Kang Afif ya. Betul. Nah tapi kalau misalkan tekanan tuh kan biasanya perempuan sama laki-laki itu tenaganya tuh beda gitu ya Kang Afif ya. Kayaknya ya. Kayaknya perempuan lebih kuat ya kayaknya. Kuat, iya. Nah, ada nggak nanti ketika misalkan kita nganalisis tulisan tangan itu dari segi tekanan aja gitu, pria dan wanita tuh ada nggak sih bedanya Kang Afif untuk analisisnya? Iya, jadi ini menarik nih. Di penelitian grafologi itu ada peneliti-peneliti yang melakukan uji pembandingan, gitu. Nanti macam-macam ya, kayak misal contohnya tulisan anak sama tulisan remaja sama tulisan dewasa, atau misalnya tulisan yang orang-orang yang tinggal di perkotaan dengan orang-orang yang tinggal di daerah, di pinggiran, misalnya di laut atau di gunung gitu. Kemudian, nah itu yang berhubungan sama tekanan tuh. Kemudian juga tekanan berhubungan juga ada penelitian yang membahas tentang
alat tulis yang dipakainya ada perbedaan nggak nih, misalnya antara pulpen apa dengan pensil atau dengan apa gitu. Kemudian kertasnya dan sebagainya. Nah, dari situ ya ada beberapa hasil penelitiannya. Cuman sayangnya saya sendiri belum menemukan yang membedakan dari penelitian ya, yang membedakan tentang perbedaan tekanan laki dan perempuan. Gitu. Meskipun secara kan kalau secara awam mah kita ngeliatnya laki-laki lebih kuat nih, lebih kuat gitu, nih, harusnya lebih tekan gitu. Tapi kalau dari experience pengalaman ternyata enggak juga gitu. Jadi maksudnya ada laki-laki yang normal, ada yang tipis, ada yang ditekan. Perempuan juga ada yang tipis, ada yang normal, ada yang ditekan. Nah, gitu ya. Jadi jadi masing-masing punya stylenya. Oke. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ngebedain pria dan wanita, tapi ya udah nanti tipis atau ditekannya si tulisan tangan itu sendiri gitu ya. Betul. Oke. Nah, tapi biasanya apa sih Kang Afif yang mempengaruhi tekanan dalam tulisan tangan itu? Oke, jadi tekanan itu ada 3 jenis. Ada primary pressure, ada secondary pressure, ada tertiary pressures. Nah, kalau primary pressure itu tekanan, jadi tekanan utama ya. Tekanan utama itu adalah tekanan secara umum ketika kita menulis secara umum dulu. Ya. Nanti akan kelihatan apa bedanya nih. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita ngeliat tulisan, oh ini tipis, oh ini tekan gitu. Itu secara umum tuh kelihatannya seperti apa. Nah, yang kedua yaitu secondary pressure. Nah, secondary pressure itu gini. Mungkin teman-teman pernah nih ngelihat ada tulisan yang tipis tekan ya, atau tipis tebal, tipis. Nah, itu kan ada perubahan tekanan. Ini kan gitu. Nah, perubahan tekanan itu disebutnya secondary. Gitu, itu yang kedua tuh. Ya. Dan nggak semua orang itu ada secondary-nya. Gitu. Biasanya kalau tulisan tegak halus bersambung atau tulisan yang nyambung itu biasanya suka ada tuh secondary-nya. Nah, satu lagi yaitu adalah pressure, kadang suka disebutnya grip pressure, grip itu pegangan. Ada juga yang menyebutnya tuh tools pressure dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tekanan. Contoh misalnya gini, kalau nulisnya itu pensil 2B sama pensil HB, itu aja kan udah beda tuh. Ya, meskipun sama-sama nggak ditekan, tapi yang 2B kelihatannya kayak lebih ditekan. Iya, betul. Atau misalnya kertasnya nih, yang satu kertasnya berapa gram, 70 gram, yang satu 100 gram, maka yang ini kelihatannya lebih tekan. Atau alas. Misalnya alas nih, misalnya orang yang sama, misalnya Dania nulis dengan pulpen A, kertasnya 70 gram misalnya, kemudian alasnya kaca. Udah gitu diminta lagi nulis alasnya misalnya kain misalnya. Nah, orangnya sama, tapi akan kelihatan hasilnya berbeda. Yang kaca kayak tipis banget kan gitu, kan kerasa gitu. Kalau ini kayaknya tuh nggak ditekan aja kelihatan tebal. Nah, itulah yang ketiga. Nah, dalam grafologi 3 itu nanti dibedakan. Kalau yang karena alat atau lingkungannya, berarti itu mah nggak ada makna grafologinya, nggak ada makna psikologisnya, karena itu mah eksternal. Ya. Nah, makanya kalau tes itu biasanya distandarkan. Standar, yuk kasih kertasnya misalnya ditumpuk 3, 4, 5 misalnya gitu, ya udah sama semua. Atau misalnya nggak pakai alasnya yang papan dada gitu. Papan dada ya gitu, papan dada, papan berjalan gitu kan. Ya udah sama semua. Alat tulisnya disamain gitu. Misalnya pulpen aja nih standar misalnya gitu, nah seperti itu. Nah, sekarang tentang 2 ini. Yang pertama, primary pressure itu kan tadi adalah tekanan keseluruhan. Tekanan keseluruhan. Jadi yang cara nganalisisnya itu tadi bisa diraba, ya. Atau kalau zaman dulu penelitiannya tuh ahli-ahli dulu ya, kayak contohnya Kraepelin tahun awal 1900-an, dia tuh bikin alat yang pulpennya itu dikaitkan sama kabel. Nah, nanti perubahan tekanan tuh akan kecatat kayak grafik, kayak pencatat gempa gitu loh, kayak stenograf ya apa gempa itu ya, pokoknya gitu ya, gitu yang cet gitu kan. Ya semakin tekan semakin tekan gitu. Tapi nggak efektif karena kan kagok juga kita nulisnya pakai kabel. Akhirnya ada lagi penelitian yang lebih mudah, yaitu pakai kertas karbon. Nah, saya nggak tahu nih, kertas karbon untuk yang anak-anak muda familiar nggak, tahu nggak gitu. Kalau yang warna abu-abu bukan sih? Oh, bukan ya? Kadang hitam biasanya. Hitam ya? Hitam, gitu. Yang nanti kertas ditumpuk-tumpuk gitu kan. Yang biasanya tuh untuk kayak bill gitu. Nah, iya, biasanya kalau bill nulis di atas, nanti di bawahnya udah ada gitu kan, gitu. Ya biasanya kalau itu abu-abu ya biasanya. Tapi kalau zaman dulu itu
belum ada komputer, ya. Orang kan masih kayak mesin ketik. Oh iya. Tik 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 tik. Nah, supaya bisa langsung 2-3 kopi sekali ngetik itu pakai kertas karbon hitam, gitu ukurannya apa, gitu. Nah, si kertas karbon itu dia ditumpuk di tengah-tengah kertas. Jadi 12 lembar kertas terus tumpuk gitu. Nah, sehingga nanti ketahuan tuh tekanannya seperti apa. Nah, itu primary pressure. Nah, primary pressure itu artinya apa? Artinya adalah vitality-nya dia, energi vitality dia secara umum gitu. Semakin ditekan, semakin energinya kuat, semakin tipis ya berarti energinya rada lemah. Yang kedua adalah secondary. Secondary itu perubahan tebal tipisnya. Jadi tadi ya ada orang yang biasanya sih rata-rata kalau tulisannya lepas, anak muda sekarang tuh jarang ditemukan ada secondary pressures-nya. Satu kali tekanan aja. Nah, kalau ada yang ditemukan secondary-nya, ya biasanya ya yang inilah yang tulisan sambung, ya atau yang orang-orang tua tuh banyak tuh. Nah, itu menggambarkan adanya ritmis dalam dirinya. Ritmis itu jadi kemampuan mengekspresikan energinya dengan pola yang bagus. Gitu. Tahu kapan dia harus tipis, kapan tekan gitu. Nah, itu ritmikal. Selama bagus ya perubahan tebal tipisnya gitu. Karena ada juga yang ada tebal tipisnya tapi berantakan. Iya, kayak misalkan ada yang ngebluff yang kayak gitu-gitu, itu termasuk nggak? Nah, itu nggak masuk. Itu berarti berhubungan, pokoknya tebal tipis itu berhubungan sama kontrol dan penyampaian emosinya. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah, misal lagi nulis ada tekanan tiba-tiba terus normal lagi, wah berarti aneh nih ya. Ada kadang suka menghasilkan inkblot tuh kayak bercak tinta gitu, atau ada yang suka kayak apa ya, kalau misalkan tintanya yang itu tuh suka kayak jadi menebal gitu kan. Betul gitu. Tapi bukan karena pulpennya rusak ya gitu, tapi karena kayak tekan sedikit gitu. Nah, itu berarti ada sesuatu tuh di emosi. Oh, jadi itu tuh maksudnya masuknya ke emosi juga ya, Kang Afif? Emosi. Oke. Nah, itu arti tekanan. Berarti tadi ada 3 ya. Jadi kayak yang primary, secondary, dan sama tertiary. Atau yang suka disebutnya tools atau grip atau apa gitu. Oke. Nah, Kang Afif, kalau misalkan di dalam grafologi itu ketika misalkan kita tuh melihat bahwa orang ini tuh normal, maksudnya kayak dia tidak yang tidak tenaganya nggak kuat banget sama misalkan nggak tipis-tipis banget, itu tuh indikatornya atau apa, Kang Afif? Ya itu kalau dari dalam tulisan tadi seberapa tembusnya, maksudnya jejaknya gitu ya. Tadi normalnya kuat, 3 gitu ya? 3. 2,5 sampai 3. 2 sampai. Nah, berarti kan tadi ada tekanan tuh ada yang normal, tipis, terus juga ada yang tekan banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan orang yang tipe-tipe 3 ini tuh, misalkan kalau yang tebal nih, biasanya tuh cocoknya tuh kayak gimana, atau tipe yang seperti apa, terus yang tipis itu seperti apa, Kang Afif? Oke, jadi gambaran kepribadiannya, gambarannya. Jadi ini kalau kata teorinya ya, gitu. Kan tekanan itu tadi berhubungan dengan energi vitality. Yes. Ya, karena semakin ditekan, ya berarti dia menggambarkan energi vitality-nya cukup tinggi. Nah, kalau ada orang yang nulisnya ditekan, berarti energi vitality-nya dia cukup tinggi. Yes. Sehingga ketika misalnya rekrutmen nih, ya dalam rekrutmen, ya udah berarti dia cocoknya itu, coba tebak, lebih cocok bekerja di belakang meja atau di lapangan? Kalau yang ditekan, biasanya sih di lapangan ya. Di lapangan, ya gitu. Apa jadinya orang yang energinya kuat, ya, yang cocoknya di lapangan, tapi nggak taunya dia kerjanya di belakang meja. Gelisah ya gitu, dia nggak mau diem, ya kan gitu, pengennya tuh gerak terus gitu, betul. Nah, itu contohnya. Dan ini berlaku juga untuk anak-anak. Misal contohnya orang tua nih atau guru ngelihat ada muridnya yang misalnya kelas 3 SD gitu, dia kalau dikasih pensil ngegambar patah lagi saking ditekannya. Wah, ini energinya kuat nih. Kemudian berarti apa yang perlu diantisipasi ya? Oh, berarti ada sesuatu berhubungan sama energinya. Kalau tidak disadari sedari dini, khawatirnya anak itu nanti bisa berdampaknya ke sulit konsentrasi. Tuh, jadi nih ya, kalau Anda ya punya anak yang kok nggak bisa diem ya gitu, atau nggak bisa konsentrasi, apalagi sekolah pagi-pagi nilainya kurang, bisa jadi karena energinya. Karena gini, ini kadang-kadang suka miss nih ya, suka tidak disadari gini. Coba bayangkan ada seorang anak, dia energinya kuat, udah gitu ceritanya dia
bangun tidur, ya bangun tidur, berarti kan tidur tuh abis di charge energinya kan gitu. Udah gitu bangun tidur, dia mandi, seger, ya. Udah gitu sarapan, apalagi sarapannya dikasih susu, pakai protein gula, gitu ya. Gitu kan gitu. Wah, energi tuh. Kasih daging atau telur, itu kan berarti energi. Ya udah mah potensinya energinya kuat gitu. Apa jadinya pada anak ini ketika udah tadi ya udah kayak abis di charge, kasih makan, kasih ini dan sebagainya, masuk ke sekolah disuruh duduk diam merhatiin guru. Kebayangnya bisa anteng nggak? Atau sulit? Sulit sih. Kebayangnya sulit. Iya. Ya kan gitu. Oh iya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan? Berarti untuk anak ini dua nih, antara berarti sebelum sekolah kalau bisa senam dulu, olahraga dulu, atau kalau enggak ya sudah pagi jangan kasih makanan yang terlalu gitu yang memancing energinya dia gitu. Ya? Nanti aja jam 10, jam 11, 12 pas istirahat, baru pagi mah yang ringan-ringan aja gitu contohnya. Oh, jadi ngaruh juga gitu ya? Ngaruh juga gitu. Makanya yang menarik nih, ada di sebuah TK waktu anak saya TK itu sekolahnya tuh unik. Jadi dia memperhatikan tentang anaknya ini, anak-anaknya gitu. Jadi misalnya ada 12 anak kayak gitu. Gurunya tahu 2 anak ini tuh energinya kuat. Maka setiap sebelum masuk senam dulu rame-rame itu semuanya gitu. Tapi setelah selesai senam, ada aktivitas ekstra yaitu adalah nangkap ayam. Gitu. Jadi maksudnya itu adalah yang 10 teman-teman yang lain itu bikin pegangan tangan gitu. Yang 2 ini tuh satu jadi ayam, satu jadi penangkapnya. Lari kejar-kejaran. Nanti yang 10-nya buka masuk gitu kan gitu. Nah, udah main aja 3 menit, 5 menit gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si energi 2 anak ini tuh cukup tersalurkan dulu. Sehingga nanti pas masuk ke kelas semuanya itu udah stabil. Tapi kan kalau misalkan harus beraktivitas di pagi hari itu kan misalnya untuk ngeluarin energinya, tapi nanti dia capek gitu gimana? Masih tetap bisa konsentrasi nggak? Makanya kalau kebalikannya, kalau anaknya itu energinya lemah, ya atau ya bukan lemah, mungkin energinya terbatas gitu, maka jangan olahraga dulu, takutnya lemes. Sarapannya kasih coklat, kasih sesuatu yang berhubungan glukosa dan sebagainya, gitu. Jadi makanya kita harus tahu si anak itu seperti apa. Jadi misalnya kalau anak itu misalkan punya energi yang tinggi, itu tuh harus disalurin dulu gitu ya. Nah tapi kalau ketika misalkan udah tersalurkan tuh memang itu mempengaruhi konsentrasinya juga kan? Menjadi normal. Menjadi normal. Kalau udah normal ya udah dia bisa ikut pelajarannya, bisa fokus gitu. Tapi kalau saya belum, wah bisa gelisah di kelasnya gitu, pengennya main gerak. Itu contohnya. Oke, nah berarti tekanan ini sebenarnya ternyata mempengaruhi konsentrasi dan yang lain-lain gitu ya Kang? Bisa, betul. Berarti nanti kalau misalkan HRD atau misalkan guru-guru gitu ya, misalkan untuk penjurusan dan untuk perekrutan tuh berarti tekanan juga bisa mempengaruhi ke depannya gitu ya Kang Afif? Iya, itu salah satu yang dipertimbangkan. Nah, kalau misalkan Kang Afif nih ya, tekanan yang tinggi yang atau yang tipis yang itu tuh misalkan cocoknya tuh tipe-tipe pekerjaan seperti apa sih Kang Afif kalau misalkan yang tipis nih? Ya, jadi kayak misalnya gini, kalau tipis itu dia kan energi vitality-nya cukup terbatas, ya. Berarti akan lebih cocok untuk pekerjaan yang tidak terlalu menuntut fisik. Contoh misalnya akunting atau admin atau coding mungkin, meskipun itu semuanya tetap mikir ya, mikir butuh energi kan gitu, tapi maksudnya bukan energi fisik gitu, kalau itu lebih ke energi mental. Kalau misalkan tekanan tuh ke fisik gitu. Fisik, betul. Berarti yang tipe-tipe yang tipis tuh yang kebalikannya tadi yang ditekan gitu ya. Kan mungkin apa ya? Kalau di lapangan tuh mungkin kayak IO, mungkin kayak gitu ya. Teknik-teknik kan kayaknya di lapangan ya gitu, mesin apa dan sebagainya. Nah Kang Afif tadi kan ada tekanan itu ada 3 ya, ada yang tipis, tebal, dan yang normal juga gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan ada tekanan tertentu tuh ada juga kayak mempengaruhi kondisi fisik seseorang juga nggak Kang Afif? Ada. Jadi malah dibalik, kondisi fisik seseorang mempengaruhi tekanan. Jadi kita bisa melihat kondisi fisik seseorang itu dari tekanannya gitu. Bahkan bisa kondisi fisik juga kondisi emosi juga bisa. Emosi. Contoh, ya? Misalnya gini, ketika orang itu lagi sakit, biasanya tekanannya berkurang. Nah, itu kan berarti fisik tuh. Ya. Kemudian kalau misalnya sekarang emosi nih, orang lagi cemas atau lagi marah misalnya, biasanya tulisannya
lagi ditekan, apa jadi ditekan gitu kan, cocot gitu. Nah jadi itu bisa, situasi itu bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, kadang suka ada yang nanya nih, kan kalau misalnya gitu berarti berubah-ubah dong. Berarti kalau ngetesnya gimana dong? Nah jawabannya adalah betul, karena kita manusia itu kan pasti ya dinamis, berubah-ubah. Tapi kalau untuk keperluan tes itu ada standar waktunya. Gitu. Jadi ditentukan apakah misalnya yuk nanti dites hari Rabu jam 8 pagi sampai jam 10. Nah itu tuh extraneous variable, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu diminimalisir dulu. Tapi kalau misalkan untuk perubahan suasana hati katanya gitu, kan dia lagi, ya itu lagi tadi. Coba misalnya, ketika misalnya Daniel lagi fall in love, lagi jatuh cinta, udah gitu bikin surat cinta, kebayangnya nulisnya akan ditekan banget, medium atau tipis? Kalau dari logika sih ya, tapi aku nggak tahu. Kalau dari logika sih mungkin ditekan gitu ya. Ditekan ya? Nggak tahu. Mungkin karena semangat gitu ya. Semangatnya. Gitu. Oh enggak ya? Kalau misalnya, karena aku belum pernah nulis surat cinta, jadi aku nggak kebayang gitu, nggak kebayang. Atau gini, misalnya kita bayangin ada orang aja. Ada orang, Si A sama si B. Yang satu itu lagi kesal banget. Nah, kesal banget gitu. Wah ini teh gimana sih, nggak ada kabar, nggak ada ini apa dan sebagainya gitu. Yang satu lagi rindu banget. Wah, ceritanya gitu nih. Ya. Nah, kebayangnya waktu bikin surat. Dan mah ini ya, nggak ngalamin musim surat-suratan ya? Enggak dong. Oh, enggak ya. Kalau zaman dulu kan surat-suratan. Iya. Jadi tulisannya 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat wajib dibalas. Nah, itu dulu ada gitu. Iya. Nah, sekarang tebak-tebakan ya. Tapi bentar, kalau dulu berarti kalau misalkan bisa surat-suratan bisa langsung lihat orangnya kayak gimana dong ya? Iya. Nah, aku kan gitu sama istriku gitu. Jadi coba dong tulis surat gitu, dia nggak tahu mau dianalisa kan gitu. Kayak gini, wah ini alhamdulillah ini udah bentuknya 3. Wah kalau misalkan chat berarti nggak bisa ya Kang Afif ya? Oke. Kan nanti tuh teman-teman ya, sebelum nikah, sebelum itu cek dulu tulisan tangannya, iya benar. Bisa banget ya gitu. Informasinya kalau mau dicek, konsultasi di sini ya. grafologi.com konsultasi. Siap. Terus tadi gimana? Nah tadi ya, yang tadi. Ya kan? Si A ini kesel banget, si B lagi rindu banget. Kebayangnya tekanan tulisannya akan seperti apa? Mungkin kalau yang lagi kesel mungkin tekanannya tinggi gitu ya? Tinggi banget ya. Kalau yang ini lagi rindu? Lagi rindu gimana ya? Lagi rindu mungkin normal, I don't know. Kita tambah lagi si C nih. Si C misalnya lagi sedih gitu. Nah, kebayangnya mungkin sedih, mungkin si tekanannya bisa jadi bervariasi. Atau kalau enggak ya rada tipis gitu ya. Rada tipis ya gitu. Gitu ya. Kalau lagi sedih tuh tipis kan. Lu sedih gitu. Sama kayak sakit, sedih. Sakit. Gitu. Mungkin lagi sakit gitu ya, sakit hati gitu. Nah, pokoknya kalau sakitnya sakit hati yang kesel itu biasanya ditekan. Gitu. Jadi bisa ngeliat nih ya. Tulisan gitu. Apalagi gini. Kalau ini kan hanya membahas tekanan, belum lagi nanti kalau dibahas, kan kalau grafologi itu harus dinamika ya, harus dikaitkan sama tanda lain. Kalau misalnya ada orang yang nulisnya ditekan, kemudian tulisannya tajam-tajam, misalnya MN-nya tuh tajam-tajam. Nah, tajam itu ketika ketemu sama tekanan, itu menjadi satu indikasi agresif. Apalagi kalau tajamnya di huruf Y, zona bawah tuh kan. Agresif banget ya. G, tajam, itu ke arah agresif. Nah, berarti waduh hati-hati nih. Itu contoh. Tapi itu kalau misalkan dikombinasi dengan traits lain ya Kang? Kombinasikan. Wah. Sebenarnya untuk bahasan tekanan ada loh. Ini baru kemarin ya, baru beberapa hari lalu itu aku bikin materi namanya grafologi basic. Nah, grafologi basic itu sederhana banget untuk teman-teman yang penasaran ya gitu, grafologi seperti apa sih gitu ya. Dan itu gampang banget. Jadi dibagi dalam pemeriksaan tuh dibagi 3, ruang, bentuk, gerak. Jadi ngelihat kertasnya, ruangnya ya, dia pemanfaatan ukurannya, kemiringannya, marginnya, tepinya, terus ada bentuknya gimana nih, tajam-tajam, bulat-bulat atau gimana, ngalir atau gimana gitu, sama gerak-gerak tuh cepat atau lambat, ditekan atau tidak, nah itu ada. Nah kalau misalnya mau, itu di grafologi.com /basic, karena itu basic fundamental banget tuh. Nah, itu bisa juga mungkin ada deskripsi ya. Yes.
betul. Jadi teman-teman nih yang kalau misalkan mau penasaran nih lebih jauh lagi tentang tekanan gitu ya. Apalagi tadi kan kalau misalkan tekanan bertemukan sama stres lain jadi apa gitu dan yang lain-lainnya, terus juga stres lainnya juga ya Kang Afif tadi. Betul. Kemiringan, terus juga margin itu bisa di grafologi indonesia.com _basic gitu ya. Oke. Wah Kang Afif terima kasih nih ya. Tekanan ternyata dapat insight banget ya, ternyata mempengaruhi emosi ya tadi gitu tuh. Nah perempuan dan pria juga ternyata nggak ada pengaruhnya ya Kang Afif ya. Yang penting kita lihat tebal tipisnya tulisan tangannya. Jadi nanti kalau misalkan mau mengindikatorkan tekanan tuh bisa dari ini ya tadi layer-layernya ya Kang Afif. Diraba. Oke. Wah seru banget nih Kang Afif, thank you banget. Sama-sama, thank you banget semua. Thank you juga untuk teman-teman semua. Nanti kita bahas-bahas lagi nih ya grafologi di next video. See you.